Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6. Pada materi pertemuan ke-6 ini yang kita bahas adalah tentang masalah penugasan. Jadi masalah penugasan ini adalah masalah yang sering kita alami dalam menempatkan beberapa karyawan, contohnya seperti misalnya kita akan merekrut beberapa karyawan dan ada beberapa pekerjaan yang harus kita tempatkan karyawan tersebut. Jadi pada kesempatan ini saya akan jelaskan dulu itu apa yang menyangkut tentang masalah penugasan. Yang pertama, kita bisa menyelesaikan masalah optimalisasi. Optimalisasi itu adalah tentang mengoptimalkan, meminimumkan biaya, kemudian meminimumkan kerugian, kemudian memaksimumkan keuntungan, atau menempatkan beberapa karyawan itu ke beberapa lokasi dengan tujuan adalah supaya mendapatkan biaya yang optimal. Optimal itu antara minimal dan maksimasi. Jadi kalau sudah maksimasi berarti sudah dikatakan optimal, ataupun maksimal, sudah maksimal berarti sudah dikatakan optimal. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan pada awal pertemuan itu, jadi setiap pembahasan nanti masalah penugasan itu ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik maksimasi dan teknik minimasi. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu masalah maksimasi itu. Masalah maksimasi itu adalah berhubungan dengan keuntungan, dan masalah minimasi itu adalah berhubungan dengan kerugian. Jadi kalau kita misalnya di dalam menempatkan ataupun mengalokasikan beberapa karyawan, berarti harus kita butuhkan meminimumkan waktunya, kemudian kinerjanya, dan biaya. Itu yang pertama kali. Jadi di dalam masalah penugasan ini terdapat satu metode yang mampu menyelesaikan masalah penugasan. Yang pertama adalah salah satu metodenya yaitu metode Hungarian. Metode Hungarian. Jadi ini metode Hungarian. Jadi metode Hungarian ini adalah diciptakan ataupun ditemukan oleh ahli matematika yang berkebangsaan Hungarian, dan metode Hungarian ini hanya mampu mengoptimalkan saja. Jadi ini adalah masalah kehidupan sehari-hari itu diubah dalam model matematika, dan supaya tujuan kita adalah supaya mendapatkan biaya yang optimal, hasil yang optimal. Jadi di sini ada beberapa keterangan bahwasanya metode Hungarian ini jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas. Jadi kalau seandainya 4 karyawan dan pekerjaan itu harus 4 juga, 4 pekerjaan. Jadi harus pas. Jadi ukurannya, kenapa? Setiap karyawan itu adalah harus ditempatkan ke pekerjaan yang dapat mengoptimalkan biaya dan waktunya. Jadi harus sama. Jadi di antara, kalau tidak sama berarti di antara karyawan itu, contohnya kalau misalnya itu pekerjaan hanya 3 dan karyawannya itu 4, berarti 1 orang itu tidak bisa ditempatkan ke pekerjaan. Jadi harus pas makanya dikatakan di sini adalah metode Hungarian. Pada metode Hungarian ini adalah jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan, gitu. Jadi kenapa harus kita menggunakan metode masalah penugasan ataupun metode Hungarian?
Ya, tujuannya supaya ya, dalam menempatkan beberapa karyawan ini, ya, memang kalau misalnya kita tempatkan bisa, ya, tempatkan ke beberapa bisa. Lalu tidak pernah kita membandingkan, ya, pengeluaran dan kerugian dan keuntungan, ya, setiap karyawan kita tempatkan itu, karena karyawan itu adalah memiliki, ya, permintaan yang berbeda-beda. Contohnya, kalau misalnya saya tempatkan karyawan ke pekerjaan pertama, pasti perbedaan ataupun permintaannya, biaya adalah berbeda. Jadi bagaimana supaya kita menempatkan ke beberapa karyawan itu sehingga bisa optimal dan pekerjaan waktu kinerja itu maksimal dan minimal, gitu. Ya, jadi di sini ada beberapa penjelasan. Jadi harus sama, intinya harus sama jumlah karyawan dan jumlah pekerjaan. Dan di sini kan dia modifikasi dengan cara baris dan kolom. Ya, jadi metode Hungarin ini adalah dimodifikasi dengan baris dan kolom. Jadi jumlah baris dan kolom itu harus sama. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah n. N ini sejumlah banyak, ya, banyaknya baris, banyaknya karyawan, dan banyaknya pekerjaan, gitu ya. Sumber yang mempunyai n tugas, ya, berarti ada n tugas. Berarti misalnya ini ada karyawan, n yang pertama ini karyawan, kemudian ini adalah tugas, sehingga, ya, ada n dan faktorial. Kita akan melakukan, ya, penjumlahan faktorial kan m, kemungkinan, gitu ya. Jadi masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4. Jadi matriks segi 4 berarti kalau sudah dikatakan matriks itu berarti sudah memiliki baris dan kolom. Jadi kita harus main ke baris dan kolom. Jadi di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dalam dan kolom menunjukkan tugas-tugas. Ya, jadi ada baris dan kolom, ya, baris dan kolom. Oke, yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam penyelesaian masalah penugasan ini, yang pertama adalah harus kita menjumlahkan, ya, ataupun mencari biaya terkecil, ya, setiap baris. Kalau misalnya itu adalah masalah minimasi, tapi kalau masalah maksimasi, berarti kita akan mencari biaya terbesar setiap baris. Yang kedua, kita akan memulai dari baris, ya, baru setelah baris masuk kita ke kolom. Setelah baris baru kolom. Kita lihat contoh berikut ini adalah sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda-beda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan. Itu. Jadi karyawan itu, ya, berbeda-beda, mulai dari sifat, ya, mulai dari keterampilan, mulai dari pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Jadi setiap karyawan pasti ada perbedaan. Jadi pasti ada perbedaan, misalnya, ya, pendidikannya mungkin sama dengan pendidikan misalnya SMA dengan sarjana. Gaji SMA dan sarjana itu kan beda. Nah, jadi permintaan itu pasti berbeda-beda. Lalu kalau kita menempatkan misalnya karyawan itu dengan gaji yang setara dengan SMA, maka itu belum optimal, tidak sesuai. Nah, bagaimana kita menempatkan itu supaya optimal, ya. Nah, jadi caranya adalah kita akan selesaikan contoh berikut ini. Jadi di sini ada 2, ya, 4 pekerjaan dan 4 karyawan. Baris 4 dan kolom 4. Yang kita akan buat dalam kolom di sini terdiri, ya, ataupun baris
di sini terdiri dari karyawan dan pekerjaan. Jadi pekerjaan ini kemudian karyawan di bawah. Jadi kalau misalnya itu pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4, dan karyawannya itu saat Raihan, Hamdan, Hasan, dan Jakwan. Jadi ada 4. Lalu kalau misalnya Raihan ini ditempatkan ke pekerjaan pertama dan biaya itu adalah 150 contohnya. Begitu juga kalau Raihan dipekerjakan ke pekerjaan kedua, berarti biaya adalah 200. Begitu juga Raihan dipekerjakan ke pekerjaan yang ketiga, 180, dan yang seterusnya, ya, Raihan ke situ. Nah, jadi Raihan ini bisa dia mengerjakan pekerjaan ini semua, tetapi biaya berbeda-beda. Nah, itulah tujuan daripada metode ini, bagaimana mengoptimalkan, ya, supaya misalnya optimal biaya yang didapatkan ataupun yang dikeluarkan gitu. Ini masalah adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Nah, ini berarti sampai minimum. Nah, langkah pertama menyusun tabel biaya seperti tabel di atas. Yang sudah kita tulis. Ini adalah biaya semua. Ya, ini biaya. Biaya. Kemudian yang seterusnya melakukan pengurangan baris dan kolom. Nah, ingat, pengurangan baris dan kolom, ya, memilih biaya terkecil. Jadi memilih biaya terkecil. Jadi biaya terkecil di sini adalah, kita lihat setiap baris, kan ini kan yang pertama baris. Setiap baris, ya, kita memilih biaya terkecil. Ya, biaya terkecil itu baris pertama, ya, adalah 150, ya, di baris ini, kemudian kita lihat baris yang kedua, berarti 140, baris yang kedua paling kecil. Kemudian baris yang ketiga, ya, berarti 200. Baris yang keempat adalah 160. Nah, jadi sudah kita tahu biaya terkecil setiap baris. Lalu kemudian memilih biaya terkecil, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengurangan. Di sini langkah berarti kurangkan semua biaya terkecil dengan biaya terkecil setiap baris. Jadi, ya, di sini tadi ini kan baris ini, ya, ini biaya terkecil, baris dan biaya terkecil ada 2 ini. Berarti yang pertama 150 dikurang dengan 150. Nah, begitu juga 100, berarti 200 dikurang dengan biaya terkecil. 180 dikurang dengan biaya terkecil, gitu. Ya, karena di sini baris dikurang dengan biaya terkecil. Kita lihat di sini. Jadi penjumlahannya ini, ya, 150 dikurang dengan 150 sama dengan 0. Kemudian 200 dikurang dengan biaya terkecil adalah 50. 180 dikurang dengan 150, ini 150 biaya terkecil adalah sama dengan 30. Begitu juga seterusnya sampai dikurangkan semua baris. Nah, setelah baris dikurangkan dan berubah nanti nilainya ini, ya, berarti nilai baris pertama 0, nah, baris kedua 0, untuk kolom kedua 0, ini 10. Nilai ini, ya, berubah nilai baris dan kolom. Nah, sekarang kita akan mengubah kolomnya. Mengubah kolom,
Ya, kita baca dulu berdasarkan hasil tabel di atas, ya, ataupun tabel langkah kedua. Pilih biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom-kolom tersebut. Pada contoh di atas hanya dilakukan pada kolom ketiga karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai nol. Berarti dalam arti itu, ya, kalau misalnya sudah mendapatkan nilai nol, ya, setiap kolom itu mendapatkan nilai nol, berarti tidak bisa kita selesaikan. Ya, berarti kita akan pilih kolom yang belum memiliki nilai nol. Jadi kalau sudah diubah nilai ini, berarti ini 30, ini kan nol ini. Kolom yang pertama ada nol, kolom yang kedua ada nol, kolom yang ketiga tidak ada nol, berarti 30, 70, 30, 20. Kolom yang keempat ada nol, berarti setiap kolom sudah ada nol. Ya, tinggal kolom ketiga. Berarti yang kita selesaikan ini adalah kolom yang ketiga. Ya, kolom yang ketiga. Nah, ini nilainya. Berarti kolom yang ketiga. Kenapa kolom yang ketiga? Berarti setiap kolom yang ketiga itu tadi adalah tidak ada nilai nol. Tidak ada nilai nol. Nah, jadi yang kita selesaikan berarti yang tidak ada nilai nol, yang tidak mempunyai nilai nol. Jadi ini sudah ada nilai nol, sudah ada nilai nol, sudah ada nilai nol, berarti ini. Jadi sama dengan langkah pertama tadi. Ya, bagaimana cara kita adalah prosedurnya adalah melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis, ya, horizontal dan vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai nol dalam total optimum cost matrix. Jika jumlah harus sama, garis sama dengan jumlah baris dan kolom, maka penugas setelah optimal. Ingat itu. Jadi nanti kita akan menarik garis. Kalau garisnya itu sama dengan jumlah baris dan kolom, barisnya kan 4 dan kolomnya adalah 4, berarti sudah optimal. Jika kurang berarti kita mengulangi lagi. Jadi kita kurangi sama dengan masalah yang tadi ataupun baris. Nah, kita lihat di dalam baris itu kan, ya, ini kan nilainya 30, 70, 30, 70. Kita pilih nilai yang paling terkecil. Jadi nilai yang paling terkecil di sini adalah 20. Ya, berarti kita mulai dari 20, berarti 20, ya, dari baris yang pertama. 30 dikurang dengan biaya terkecil, ya, berarti sama dengan 10. 70 dikurang dengan biaya terkecil, berarti 50. 30 dikurang dengan biaya terkecil adalah 20. 20 dikurang dengan biaya terkecil adalah 20, berarti 0, gitu. Jadi biaya terkecil tadi di sini adalah 20. Ya, dikurangkan semua nilai kolom ini, dikurangkan dengan biaya terkecil sehingga dapatnya berubah nilai kolom ini menjadi 10, 50, 10, 0. Kemudian 70, 30, ya, ini adalah nilai yang sudah berubah tadi, barisnya sudah ada nolnya, itu tidak perlu dihitung lagi. Ya, berarti kita lanjut lagi untuk merevisi. Pertama, yang langkah selanjutnya adalah menarik garis, melakukan revisi tabel. Kita tarik garis. Ya, menarik garis itu adalah harus mencari garis yang sudah memiliki nilai nol. Pertama, kita lihat baris pertama. Baris ini cuma satu, ya, cuma satu nilai nol. Berarti di sini, nah, tidak bisa kita tarik garis di sini karena ada nol di bawah ini. Ya, berarti kolom. Berarti kita menarik garis horizontal dan vertikal. Ya, baru 50, 10. Jadi garis sudah ada nol. Kemudian di baris kedua tidak bisa lagi. Kenapa? Karena nggak ada nol di sini. Ya, berarti kita baris ketiga. Baris ketiga ada nol. Berarti 0, kemudian 0. Berarti baris yang kita cari ini. 0 baris. Sesuai dengan ketentuan tadi, ya, bahwasanya jumlah baris ataupun garis dengan jumlah baris dan kolom sama, maka optimal. Kita hitung berapa garisnya. 1,
2, 3, berarti baru 3. Sedangkan jumlah kolom dan baris itu adalah 4, berarti satu lagi kurang. Nah, jadi caranya adalah kita akan mencari nilai yang belum ataupun biaya yang belum dilewati garis. Ya, berarti yang belum dilewati garis itu adalah ini. Yang belum dilewati garis. Lalu di dalam nilai tersebut ataupun biaya tersebut, kita akan memilih setiap baris biaya yang paling kecil. Seperti langkah pertama tadi, biaya terkecil. Biaya terkecil itu apa? Ya, biaya terkecil itu berarti 10. Kita kurangkan. Ya, berarti 50 dikurang dengan 10, kemudian dikurang dengan 10, kemudian 10 dikurang dengan 10, kemudian 70 dikurang dengan 10. Ya. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Jadi ini kan berubah jadi 40 dan 0 karena 50 dikurang dengan 10 berarti 40. Ini. Ya. Kemudian 10 dikurang dengan 10 berarti 0. Ini 0. 60 dikurang dengan 10 berarti 70 dikurang dengan 10 berarti ini jadi 60. Jadi ini sudah ada 0. Sudah menjadi 0, sudah dapat 0 di sini. Berarti tinggal tarik garis. Nah, berarti kita hitung lagi garis terakhirnya. Garis terakhirnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 4, berarti sudah sama. Kalau sudah sama, ya, jumlah pekerjaan, ya, kalau sudah sama, maka itu sudah dikatakan optimal. Seperti penjelasan sebelumnya. Ya, ini, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris dan kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Ya, jadi sudah optimal ini. Ya, kenapa? Karena jumlah garis yang terakhir ini, ya, yang terakhir adalah sudah sama, maka kita akan, kalau sudah sama berarti sudah optimal. Sekarang kita akan menentukan tabel penugasan, ya, dan berapa biaya yang dikeluarkan. Tabel penugasan pertama ini adalah penugasan dan biaya. Penugasan pertama, raihan kita lihat di tabel yang pertama. Raihan ditempatkan tabel yang pertama. Raihan. Jadi kita bandingkan cara menentukannya adalah kita bandingkan, ya, nilai yang terakhir. Nilai yang terakhir ini berarti nilai yang terakhir 0. Berapa yang sudah dimiliki? 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Setiap 0 itu kita bandingkan dengan 0 yang di sampingnya. Jadi misalnya 0 ini kan berada di sini, berarti dia cocok di pekerjaan yang ke pertama. Raihan cocok ke pekerjaan pertama. Ya, ini. Berapa nanti biaya di sini? Misalnya 150, berarti dia digaji dengan 150. Ya, dengan sesuai dengan biaya yang sudah ditentukan. Kemudian ini 0 ini diambil. Kemudian 0 berikutnya, karena ini diantara baris ini, ya, hanya 1 0, berarti 0 yang kedua diambil. Ya, Hamdan itu cocoknya ditempatkan ke
pekerjaan pertama. Dengan biaya di sini berapa tadi awalnya? Ya kalau dilihat data awalnya tadi berarti pekerjaan pertama sorry salah tadi, pekerjaan pertama. Jadi kita ulangi lagi. Jadi untuk memilih ataupun menentukan pekerjaan masing-masing karyawan, ya, pertama kita akan melihat ataupun membandingkan kolom yang memiliki ataupun baris yang memiliki 0, 1 di baris ini, dan yang kedua ada 0 yang kedua. Nah, jika 0 itu berurut ataupun 0-nya itu tidak ada rentangnya, nah, ataupun batasan, misalnya contohnya 0 kemudian 0 di sini, ini 0 juga, nah, harus kita melakukan perbandingan. Kenapa? Tidak mungkin, karena ada 0 di sini. Kalau saya ambil 0 ini berarti harus tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada 0 di sini. Nah, jadi dua-duanya ini harus dibandingkan. Berarti ini tidak cocok diambil. Ya, kita lihat dari baris diambil. Berarti kita cari 0 yang kedua. Mungkin di samping baris ini ada 0 yang kedua, berarti ini. Nah, jadi pertama 0 yang pertama ini yaitu bersama 0 yang pertama. Nah, di baris yang pertama Raihan, ya, ini tidak bisa diambil. Kenapa? Karena ada 0 di sampingnya. Kita lihat 0 yang di sampingnya. Ini kalau saya ambil 0 ini berarti 0 ini tidak bisa. Kenapa? Ada yang lebih kecil sama dia. Ada 0, ada biaya yang paling kecil. Yang tidak bisa, bertentangan. Nah, kita lihat baris di baris yang pertama ini, berarti ini tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ada 0 di bawahnya. Kemudian kita lihat baris yang kedua, ini tidak ada 0, berarti ada rentang, berarti ini yang cocok diambil. Ini yang cocok. Nah, berarti Raihan ditempatkan di pekerjaan ketiga. Kemudian seterusnya. Nah, jadi baris ini nggak bisa lagi dibandingkan, ya. Misalnya kan sudah selesai baris yang pertama itu dapat 0 di sini, nggak mungkin, nggak bisa lagi dibandingkan ke 0 yang pertama, nggak bisa. Berarti harus terurut ke bawah, harus ke bawah. 0 di baris yang kedua ini. Di baris yang kedua 0 tidak ada, ya, cuma 1. Berarti inilah yang kita ambil. Berarti Ham dan ini cocok dipekerjakan ke pekerjaan pertama. Kemudian Hasan ini ada 2 0 yang pertama, 0 yang kedua. Nah, kita bandingkan. Kalau saya ambil misalnya 0 yang pertama, bisa. Ya, kenapa? Karena di sekeliling 0 ini ataupun di samping 0 ini tidak ada 0 yang berdekatan. Ya, lihat di atas nggak ada 0. Nah, di atas nggak perlu dilihat. Di samping tidak ada. Di samping sebelah kanan tidak ada, kiri, kanan, dan bawah tidak ada. Nah, kita lihat di baris di kolom yang kedua ada 2 kolom, berarti ini 0, berarti pertama 0 yang terakhir. 0 terakhir tidak bisa kita ambil. Kenapa? Karena di bawahnya ada 0. Nah, berarti ini tidak bisa. Berarti ini yang bisa kita ambil. Berarti Hasan cocoknya di pekerjaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya Jakwan ini adalah, kita lihat barisnya ada 2 0. Ini berdekatan ini. Berdekatan. Kalau kita ambil 0 pertama, kita mulai dari pertama, ini tidak ada 0, ini tidak ada 0, ini yang kedua tidak ada 0, pekerjaan yang ketiga ada 0. Ya, kenapa tidak bisa diambil? Karena ada 0 di sini. Berarti kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti yang kita ambil adalah yang terakhir.
yang terakhir ini. Ya, karena ini adalah salah satu terakhir, berarti yang ini yang terakhir, berarti pekerjaan keempat. Jadwal ini ditempatkan di pekerjaan yang keempat. Ya. Jadi biaya ini adalah kembali kita ke tabel awal. Ya, pekerjaan pertama untuk Raihan berapa biaya? Raihan untuk pekerjaan ketiga berapa biaya dibutuhkan? Nah, kita lihat. Nah, di sini. Ya, berarti 180. Itu juga seterusnya. 140. Kemudian 200 dijumlahkan sini. Itu adalah cara menyelesaikan metode pengharian. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan. Bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan, maka harus ditambahkan karyawan semu dummy, ya, worker. Nah, jadi harus kita tambahkan. Apabila misalnya jumlah karyawannya 3 dan pekerjaan 4, berarti harus kita tambahkan jumlah karyawannya, harus persis sama. Itu yang kedua. Sebagai contoh, bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan, dapat dilihat pada tabel ini. Nah, kita lihat misalnya tabel berikut ini. Ya, Raihan. Ya, jadi kalau misalnya ini pekerjaan ada 1, 2, 3, 4, sedangkan karyawan banyak, ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan pekerjaan 4. Berarti kalau misalnya lebih, ya, berarti nilai yang lebih ini ataupun nilai karyawan ini atau biayanya itu dibuat sama dengan 0 semua. Ya, gitu. Kalau ada yang lebih dibuat sama dengan 0. Ya, dibuat sama dengan 0 kalau lebih. Kenapa? Karena nanti ya menempatkan itu kan bisa ditambahkan ke tempat yang belum tersedia. Nah, contohnya adalah ataupun tempat pekerjaan yang belum tersedia. Jadi misalnya itu dibandingkan dengan pekerjaan pertama, kedua dan ketiga. Misalnya pekerja pertama, ketiga, kedua, ya, kemudian ke satu, kemudian keempat. Jadi bisa dia nanti ini kan bebas, ya, bisa dia pekerja pertama, bisa dia pekerja kedua, bisa dia pekerjaan ketiga dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, begitu juga masalah maksimasi. Jadi masalah maksimasi itu hanya perbedaannya adalah kita perbedaan maksimasi hanya penjumlahan baris dan kolom. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama yang berbeda adalah kalau misalnya dia itu minimasi, berarti kita akan memilih biaya yang terkecil. Nah, kita lihat baris yang pertama sama, langkahnya sebenarnya sama. Ya, cara mengerjakannya sama. Hanya pertama, kalau misalnya itu dia maksimasi, berarti harus kita memilih biaya terbesar. Kalau dia minimasi, berarti harus kita memilih biaya terkecil. Berarti kita lakukanlah hal yang sama ataupun cara yang sama. Jadi kita kurangkan dengan biaya yang terkecil kalau dia minimasi, kita kurangkan dengan biaya terbesar kalau dia maksimasi. Nah, jadi kalau dia maksimasi, misalnya ini kan 1.500.000, ya 1.500.000 ini dikurang dengan 1.000. Begitu juga seterusnya, 1.500.000 dikurang dengan 1.200.000. Ya, berarti duluan yang nilai terbesar baru terkecil. Begitu juga sebaliknya, sama hasilnya. Ini sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini.
Nah, ini latihan, silakan kerjakan.